Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa sekali paroki ini menggagas novena dalam rangka untuk berdoa atau mendoakan atau mengucap syukur atas ulang tahun paroki yang ke-30. Dan kalau tidak salah, romo-romo yang pernah bertugas di sini semua yang diundang ya. Tapi ada yang gak kebagian juga, jadi mereka agak gimana gitu. Harusnya novenanya 2 kali novenanya ya. Jadi semuanya kebagian. Dan hari ini luar biasa, ada 13.000 orang kalau saya lihat ini. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Banyak yang gak kelihatan. Tema hari ini bersyukur atas iman yang menghidupkan. Maka saya mau mengawalinya dengan permenungan. Hari ini kebetulan memang gereja seluruh dunia merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kira-kira pernah nggak ada yang berpikir, berefleksi atau merenung? Biasanya kan kalau yang peringatan, pesta dan sebagainya itu adalah hal-hal yang luar biasa, yang amazing gitu ya. Atau peringatan wajib santo apa, peringatan wajib atau pesta pemberkatan apa gitu. Ini pesta bertobatnya. Maka saya pernah berpikir luar biasa gereja Katolik. Peristiwa pertobatan itu menjadi peringatan, menjadi perayaan, bahkan levelnya pesta. Ya, kalau pesta itu berarti di bawah sedikit dari hari raya. Berarti ini kan sesuatu yang luar biasa. Pesta bertobatnya Paulus Rasul. Maka ini juga mengingatkan dan menggambarkan kita. Kalau temanya sekarang adalah bersyukur atas iman yang menghidupkan, peristiwa pertobatan ini memang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk mampu bersyukur, untuk mampu juga punya iman yang hidup itu. Maka ketika kita mampu punya iman yang hidup, tadi Yesus dalam Injil juga kembali menegaskan, berarti nanti punya tanda-tanda yang tadi dijelaskan dalam Injil. Maka kalau saya tanya, tanda-tanda itu sudah ada belum di umat Matias ini? Umat Matias ini sudah pandai mengusir setan belum? Kalau dilihat dari wajahnya sih kayaknya malah berteman. Sudah kebal belum terhadap ular dan racun maut? Kayaknya sih belum ya. Takut pasti kalau disuruh minum sianida. Atau betul-betul mampu belum bagaimana ketika ada orang sakit berdoa lalu orang itu sembuh? Jangankan umatnya, romonya saja belum tentu mampu begitu ya. Nah ini berarti kan kita boleh berefleksi, kok belum ya? Padahal Yesus mengatakan itu di dalam Injil. Maka peristiwa pertobatan Paulus ini harusnya juga ada dalam diri kita. Yang saya sebut sebagai pengalaman spiritual. Pengalaman iman dari seorang Saulus yang tadinya luar biasa, dia ini penjahat kelas kakap kalau di mata orang Kristiani, karena betul-betul membantai siapapun pengikut Kristus, tidak peduli tua muda. Kalau dia pengikut Kristus pasti mati. Karena apa? Karena memang Saulus ini pintar. Dia tahu sekali tentang adat istiadat Yahudi. Dia ini adalah orang yang mengcounter tentang iman kepada Kristus itu. Tapi tiba-tiba dia punya pengalaman spiritual. Dan saya mau mengatakan hari ini, siapapun kita, sebagai apapun kita, sebenarnya Tuhan selalu memberikan pengalaman spiritual, pengalaman iman. Dan itu sebenarnya lewat berbagai macam peristiwa. Ada peristiwa sedih, peristiwa kegagalan, peristiwa hancur, peristiwa menyakitkan, peristiwa ditolak. Tidak melulu mujizat. Kadang kita ini merasa Tuhan hadir menyatakan cintanya ketika terjadi mujizat. Ya Pak ya? Iya. Kalian tahu mujizat paling luar biasa terjadi saat kapan? Ada yang bisa jawab? Saat pastor homili. Ya, jadi ceritanya ada seorang yang susah tidur. Dia punya penyakit susah tidur, namanya apa? Insomnia ya. Woi, padahal ya kasurnya itu dibawa impor dari Italia.
sampai betul-betul empuk begitu ya. Dia punya bantal juga yang isinya bulu angsa. Bulu angsa dari mana biasanya? Prancis lah apa mana. Pokoknya semua mewah, tapi dia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Dengan kasur yang mahal, dengan bantal yang luar biasa. Tapi begitu dia masuk di dalam gereja, padahal kursinya keras, bahkan mungkin bopeng-bopeng kalau di tempat gereja lain begitu ya. Tapi begitu 1 menit Romo bicara homili, dia langsung tertidur. Itu mujizat yang luar biasa dalam gereja Katolik ya. Nah, kita nggak boleh menunggu hal-hal itu ya. Kadang-kadang orang berpikir ada pengalaman spiritual ketika ada mujizat. Tidak, kadang peristiwa menyakitkan, peristiwa sakit, penderitaan. Maka pekalah terhadap peristiwa atau pengalaman spiritual. Supaya apa? Kita mampu melihat Tuhan itu punya cara mencintai kita. Tuhan itu punya cara untuk terus mengembalikan kita yang mungkin keluar dari jalur rahmatnya untuk masuk kembali ke dalam keselamatan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, ketidakpekaan kita, kekurangpekaan kita terhadap peristiwa-peristiwa spiritual yang sebenarnya terjadi dalam diri kita masing-masing, inilah yang membuat kita sulit untuk betul-betul melakukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati tidak pernah kita lakukan, maka akhirnya ya betul kita sulit bersyukur. Ketika kita sudah sulit bersyukur, ya betul iman kita sebenarnya tidak sungguh hidup. Maka dalam Injil tadi kan dikatakan ciri karakter personality orang yang imannya hidup itu berarti adalah yang pertama mampu mengusir setan. Nah, maka tadi saya tanya, ini orang-orang Matias ini sudah mampu mengusir setan belum? Nah, mengusir setan selalu saya katakan bukan mengusir setan yang bentuknya mirip pocong, gendruwo, itu kecil itu mah. Kasih air suci juga pergi dia. Tapi mengusir setan itu maksudnya menghalau kegelapan. Mampu untuk menghalau hal-hal jahat dalam diri kita. Mampu untuk membuat diri kita tidak lagi bersekutu dengan bujukan-bujukan roh jahat yang mau menghancurkan manusia yang begitu dicintai oleh Allah. Itu maksudnya mengusir setan. Jadi kita ini sebenarnya lewat pembaptisan ya betul mampu mengusir setan. Artinya selalu hidup setia, taat pada yang baik dan benar sesuai dengan jalan Tuhan. Bukan malah terjerembab, terjerumus dalam kegelapan-kegelapan yang menjadi bujukan-bujukan roh jahat. Tapi kalau saya lihat wajahnya ini kayaknya udah mulai untuk keluar dari kegelapan begitu ya. Mulai untuk mampu bertahan dalam kesetiaan iman. Dan ini juga yang kita harapkan. Paroki kita sudah berusia 30 tahun. Dan memang imannya harus hidup. Salah satu cirinya yaitu jangan selalu hidup berkutat dalam kegelapan. Kelompok ini dan kelompok ini saling bertikai. Komunitas ini, komunitas itu saling bersaing dengan tidak sehat. Tidak mau. Saya mau mengikut Tuhan dan saya adalah pribadi-pribadi yang selalu mampu untuk menghalau kegelapan apapun yang terjadi dalam diri saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi dikatakan orang yang percaya juga selain mampu mengusir setan, dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Saya nggak mau tanya kalian pakai bahasa apa selama ini, tapi maksud Yesus, karena saya juga adalah Romo yang baru selesai studi ilmu komunikasi, gaya ya, S2 saya komunikasi ya. Jadi saya tahu ini maksud Yesus ini apa ngomong begini nih. Sebenarnya bahasa tidak melulu kata-kata, tapi sebenarnya bahasa itu artinya ketika orang sudah dibaptis, maka hidupnya adalah komunikasi cinta. Hidupnya harus mampu mengkomunikasikan kasih. Tidak melulu apa yang keluar dari mulutnya, tapi pikirannya, perkataannya, gesturnya, itu cinta. Nah, umat paroki Santo Matias ini sudah seperti itu belum? Satu sama lain itu adalah orang-orang yang selalu mengkomunikasikan cinta.
Orang yang selalu mengkomunikasikan kasih, bukan sebaliknya. Mengkomunikasikan kebencian, mengkomunikasikan kehancuran, mengkomunikasikan kebinasaan, mengkomunikasikan ketakutan, kecemasan. Kita siapapun kalau sudah dibaptis dan ingin imannya hidup, ya berarti harus menjadi orang yang di mana dia hadir, cinta itu keluar, kasih itu dialami, ya. Kelompok kur sudah begitu belum? Kayaknya sih sudah lah ya. Dikit-dikit lah, walaupun kadang-kadang banyak enggaknya begitu ya. Tapi harus itu. Kalau 30 tahun Paroki Santo Matias, wih, bayangkan kalau yang ikut novena ini adalah duta-duta cinta, duta-duta kasih. Nikmat rasanya. Pengennya berlama-lama di rumah Tuhan begitu ya. Terus nggak pulang-pulang, nggak masak, suaminya marah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi dikatakan, memegang ular, minum racun maut, tidak mati atau tidak punya efek apa-apa. Ya, saya tidak mau mengatakan, hei orang Katolik, kalau kamu dibaptis kamu harus berani pegang ular berbisa ini. Ya mati konyol lah, tetap mati pasti. Atau minum racun, ya tetap mati lah. Atau kita nyuruh, Aji coba kamu udah dibaptis belum? Udah, minum baygon, ya pasti tetap mati lah. Tapi bukan itu maksudnya. Ini gambaran kalau orang sudah dibaptis, orang sudah percaya sama Kristus, lalu imannya hidup, maka dia ini adalah orang-orang yang tidak pernah mampu untuk meninggalkan cinta Tuhan hanya karena peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang menyakitkan. Kepahitan-kepahitan hidup tidak menjadi alasan baginya untuk pergi dari cinta Tuhan. Ini. Maka kadang-kadang saya sedih kalau melihat orang Katolik dikasih penderitaan sedikit saja sudah nggak mau ke gereja. Ditegur romonya sedikit saja, kamu kurnya jelek, tadi nggak bagus nyanyinya, langsung wah, udah nggak usah misa lagi 1 tahun di Cinere. Saya maunya di Stefanus saja, atau maunya di Ciluwer aja tempat Romo Joko. Padahal belum punya gereja saya. Nah. Kalau kita punya iman yang hidup tapi cara kita menghidupi itu seperti itu ya berarti kita mudah rapuh. Imannya jelek, imannya sebenarnya nggak hidup, imannya ya mati sebenarnya. Maka kita diminta untuk kalau jadi orang Katolik sudah dibaptis, percaya sama Tuhan, apapun peristiwa yang pahit, yang hancur, yang betul-betul membuat kita seolah-olah betul-betul terjerembab ke bawah, itu bukan alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Itu justru kadang-kadang adalah cara Tuhan mencintai kita. Bahkan mungkin kita kena musibah, bahkan mungkin saudara-saudara kita diberi vonis sakit bertubi-tubi. Sekarang istrinya, besok anaknya, nanti mertuanya dan sebagainya. Apakah dengan begitu kita langsung berpikir Tuhan tidak mencintai saya? Tidak. Tuhan tetap mencintai kita, tapi cara dia mencintai kita sedang lewat cara itu. Maka jangan sampai menjadi orang-orang Katolik yang mutungan. Jangan sampai menjadi orang-orang Katolik yang gampang berpaling gitu ya. Tetap tough. Apapun peristiwa dalam hidup saya percaya bahwa Engkaulah yang akan menyelamatkan, bahwa Engkaulah yang akan memberi saya kehidupan kekal. Siap? Siap, tak lihat nih wajah-wajahnya nih kalau sampai tidak menjadi Katolik lagi nanti. Ya, harus begitu. Artinya kepahitan hidup apapun bukan alasan saya untuk pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Yang terakhir, ini lebih parah ini. Meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Wih, hebat sih kalau itu duitnya pasti banyak nanti dipanggil terus dia. Wih, saya sakit ini bisa nyembuhin enggak? Bukan itu. Saya mau tanya, apa yang membuat orang itu mengalami sakit yang paling sakit? Ketika apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kita mulai misa dari awal lagi. Rarakan. Apa? Dihianati, tidak dianggap, diacuhkan, itu paling menyakitkan, lebih menyakitkan dari sakit kepala.
lebih menyakitkan dari sakit gigi kalau kata Maggie Z. Lebih menyakitkan dari apapun penyakit yang ada di dunia ketika seorang manusia itu tidak dianggap. Ketika seorang manusia itu tidak dipedulikan. Maka ini maksud Yesus adalah apa? Meletakkan tangan orang itu. Orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah percaya, orang yang sudah mengimani Yesus dan imannya hidup, dia adalah orang-orang yang selalu mampu untuk memberikan kesembuhan atas sakit-sakit seperti itu. Maka salah satu ciri orang Katolik adalah mampu memberikan pengampunan. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu sesuatu yang luar biasa. Pengampunan itu obat yang dahsyatnya minta ampun. Tapi kalau kita bertahan pada kemarahan, egois kita, dendam kita, berarti kita tidak menjadi orang-orang percaya, tidak mampu menyembuhkan orang. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang keluar dari jalur rahmat, itu bukan disingkirkan, bukan dilemparkan, bukan dibuang, tapi dipeluk kembali, dirangkul kembali, bukan dihakimi, bukan dihujat. Mana ada Romo Katolik yang menyuruh, mari kita gantung dia karena dia sudah menghina kita. Ada nggak? Nggak ada. Karena yang diminta oleh Yesus adalah rangkul dia kembali, bawa dia kembali ke dalam keselamatan, berikan pengampunan. Nah, ini perkaranya umat Santo Matias ini selalu punya pengampunan, kasih yang mengampuni tidak. Dimulai dari keluarga dulu. Di dalam keluarga harus ada kasih yang mengampuni. Karena kan Paus Fransiskus pernah bilang, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Mau gantengnya kayak siapa, Lee Min Ho kek, mau putihnya kayak Aji kek. Aji putih gak sih? Gak sih, sebenarnya gak juga, dia hitam-hitam dikit lah. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Istri juga sama, mau cantik kek, mau rambutnya bagus, tetap punya kelemahan. Tapi Paus Fransiskus bilang, kalau keluargamu mau menuju kepada kesempurnaan, milikilah kasih yang mengampuni. Artinya menyembuhkan, artinya memulihkan. Nah inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam rangka kita bersyukur atas iman yang menghidupkan, semoga iman itu tidak hanya menjadi slogan lagi, tidak hanya menjadi identitas di KTP Katolik, tapi benar-benar umat Katolik di Santo Matias ini punya karakter-karakter tadi. Sehingga akhirnya 30 tahun betul-betul kita rayakan sebagai rasa syukur atas iman yang menghidupkan. Semoga persekutuan kita sebagai sebuah paroki semakin ada dalam rencana dan kehendak Allah. Tuhan memberkati.